Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi mom and guys, how are you today? I hope all you have a good news today. In this video, I'd like to introduce myself. My name is Rachita Rismanda. You can call me Cita or Cici. My hometown is Village Peto, Panti District, Pasaman Regency. I was born in Pasaman on the 26th of August 2003. And I'm 18 years old. There are 4 people in my family. They are my mom and dad. I have 1 brother and I don't have a sister. I am the first of 2 children. And our family lives on Medan Padang Street in the village of Peto. My hobbies are badminton and singing. I studied at SMKN 1 Lubuk Sikaping. Now I am a student at the first degree of management at Faculty of Economic and Business in Dharma Andalas University. I am proud to be a student there. I hope in the future I will be successful in my field, get the job I want, useful for society, and make parents happy. I take business English in odd semester course. I study it every Wednesday. I study it at 1 p.m. until 14.50. I study it for 14 weeks and I get mid-semester exam on 18th week and semester exam on 16th week. The first lecturing was held on September 22nd of 2021. There are more than 60 students who study with me. 2/3 of the students in the class are female. They come from some cities and villages. Some topics that will be discussed in the class are numerical expression, part of speech, non-phrase, tense, and vocabulary about human resources, marketing, account, finance, and banking. Some of the materials are about vocabularies of human resource, marketing and sales, finance and accounting, banking and e-banking. I have to improve my vocabularies. Now I want to inform about the number of vocabulary I recorded: 7 about human resource, 7 about marketing and sales, then 7 about finance and accounting, and finally 7 about banking and e-banking. I want to inform some vocabularies that I like to know their meanings. In human resource, there are 7 vocabs. They are: number 1, job analysis, yaitu sebuah bisnis perlu mengetahui apa yang harus dilakukan karyawannya yang paling penting dalam mengiklankan produk dan melakukan analisis pekerjaan dan memberi informasi kegiatan setiap pekerjaan. Number 2, culture, yaitu budaya perusahaan yang diwujudkan dan bagaimana ia berperilaku, berinteraksi dengan dunia luar. Number 3, dismissal, yaitu istilah yang tepat ketika seseorang karyawan dilepaskan atau dipecat dari perusahaan yang terjadi saat melanggar aturan perusahaan. Number 4, appraisal, yaitu penilaian kinerja formal karyawan di sebuah perusahaan. Number 5, key result area, yaitu mengacu pada kegiatan pokok suatu pekerjaan yang dianggap krusial. Kegiatan utama ini akan memberikan hasil yang diinginkan. Number 6, resignation, yaitu pengunduran diri. Seorang karyawan yang ingin meninggalkan perusahaan harus mengundurkan diri dari jabatannya dan memberikan pemberitahuan formal. Number 7, performance management, yaitu proses umpan balik dan merekam tujuan individu untuk karyawan yang terkait dengan membantu perusahaan mencapai tujuannya. Next, marketing and sales. There are 7 vocabs. They are: number 1, buyer,
yaitu seseorang yang dipekerjakan untuk memilih dan membeli saham untuk suatu perusahaan. Number 2, direct investment, yaitu memasuki pasar luar negeri dengan mendirikan fasilitas perakitan atau manufaktur di negara tersebut. Number 3, franchise, yaitu asosiasi antara produsen atau seluruh penjual dan orang bisnis independen yang membeli hak untuk memiliki dan mengoperasikan unit dalam sistem waralaba. Number 4, retail, yaitu untuk penjualan dalam jumlah kecil seperti toko langsung ke pelanggan. Number 5, Tradefy, yaitu sebuah pameran di mana perusahaan dalam industri tersebut dapat mendemonstrasikan produk mereka. Number 6, product line, yaitu sekelompok produk yang saling keterkaitan erat. Number 7, chain store, yaitu dua atau lebih toko yang memiliki pemilik yang sama dan menjual lini barang dagangan yang serupa. Dan finance and accounting, they are number 1, cash outflow, yaitu arus kas keluar mengacu pada uang yang dikeluarkan perusahaan Anda untuk pengeluaran dan aktivitas bisnis lainnya. Number 2, revenue, yaitu pendapatan Anda, jumlah uang yang dihasilkan perusahaan Anda dari penjualan barang dan jasa. Mortgage, yaitu pinjaman di mana properti Anda akan dipegang oleh bank atau pemberi pinjaman uang lainnya sebagai jaminan. Number 4, overdraft, yaitu ketika Anda menghabiskan lebih banyak uang daripada yang Anda miliki di rekening bank Anda, maka bank akan sering membuat Anda membayar biaya cerukan. Number 5, overhead, yaitu semua biaya yang harus dibayar perusahaan seperti biaya iklan, tenaga kerja, tagihan, dan pajak. Number 6, accounting period, yaitu jangka waktu pembuatan laporan keuangan. Number 7, income tax, yaitu uang yang menjadi hutang individu dan perusahaan kepada pemerintah berdasarkan pendapatan mereka membuat. Finally, banking and e-banking. They are number 1, slip, yaitu formulir bank yang digunakan untuk memesan setoran atau penarikan ketika diisi oleh pelanggan. Number 2, e-deposit, yaitu uang yang dimasukkan pelanggan ke bank. Number 3, e-withdrawal, yaitu uang yang diambil pelanggan dari bank. Number 4, e-depositor, yaitu nasabah bank yang memiliki rekening di sana. Number 5, e-joint account, yaitu rekening bersama oleh dua orang atau lebih deposan. Number 6, bookkeeping, yaitu pencatatan bisnis yang sistematis. Number 7, stop payment, yaitu permintaan yang dibuat oleh deposan banknya. That's all for today. Thank you for your attention, Mom. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.